Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KI Channel, masih seputar dunia bansos. Itu nasib gaji ya, ini tentang BLT BPJS Ketenagakerjaan yang termin ketiga ini kapan akan disalurkan dan bagaimana nasibnya? Mari kita jawab di sini ya kawan. Seperti diketahui ya, yaitu pemerintah akhirnya menjawab ya nasib subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan kepada pegawai berpenghasilan di bawah 5 juta untuk tahun anggaran 2021 ya, atau termin 3. Sekedar diketahui, sejumlah pekerja terus menanyakannya kelanjutan program ini. Masih banyak juga pekerja yang belum menerima bantuan ini meski mereka memenuhi persyaratan sebagai calon penerima subsidi upah senilai 2,4 juta ya. Yaitu saat pemaparan anggaran program pemulihan ekonomi nasional atau PEN itu pada Rabu ya 27 Januari 2021 kemarin, Kementerian Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani Indarwati tak menyebut ya anggaran subsidi gaji atau subsidi upah dalam program bansos yang akan diteruskan di tahun 2021. Ia menyebutkan alokasi anggaran untuk PEN di tahun 2021 sebesar 553,1 triliun ya. Insentif tersebut berpotensi mengalami kenaikan jika insentif usaha telah dimasukkan. Jadi kemungkinan program PEN di tahun 2021 masih lebih tinggi ya dari nominal 553 triliun ya jika insentif usaha dalam perpajakan kami laporkan. Yaitu dalam raker bersama Komisi 6 DPR RI ya di Jakarta, seperti halnya yang dikutip dari Antara ya. Yaitu Ibu Sri Mulyani yang menyatakan insentif usaha di bidang ya usaha bidang perpajakan belum dimasukkan dalam alokasi senilai 553,1 triliun ya. Itu karena pihaknya masih dalam proses melakukan estimasi awal yang bergantung pada wajib pajak ya atau WP. Kami tidak menyantumkan ya untuk insentif usaha perpajakan meski polis tetap diteruskan untuk beberapa. Nanti kami akan melaporkan sebab jika kita lakukan estimasi awal tergantung WP-nya ya. Ia merinci yang terdapat 4 fokus bidang yang telah masuk dalam alokasi anggaran ya, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, serta UMKM dan pembiayaan korporasi. Untuk bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar 4,7 triliun ya, yaitu digunakan untuk pengadaan dan pengoperasional vaksin COVID-19 ya, sarana prasarana dan alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS untuk PB, PU atau BP. Untuk bidang perlindungan sosial yaitu memperoleh alokasi dana sekitar 150,96 triliun ya, dengan fokus PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako, kartu prakerja, BLT dana desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, serta diskon listrik ya. Terus yang untuk program prioritas ya itu dialokasikan dana sekitar 141,36 triliun yang difokuskan
untuk dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi daerah padat karya ya, serta program prioritas lainnya. Untuk bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan senilai 156,6 triliun ya, dengan fokus pada subsidi bunga, KUR dan non-KUR, dan UMKM ya, penempatan dana serta penjaminan loss limit dan korporasi. Untuk pembiayaan PEN lainnya serta PMN kepada BMN, BUMN yang menjalankan penugasan yaitu HKITDC ya, Pelindo 3 dan KIW. Komposisi PEN mengikuti nomenklatur atau pengelompokan seperti di tahun 2020 yang anggarannya senilai 695 triliun ya, dan terrealisasi hanya 579 triliun. Dalam hal ini tahun 2021 jumlah PEN masih relatif sama, tidak jauh berbeda dari yang terrealisasi di tahun 2020. Yaitu hanya 8 bansos yang disinggung, yakni PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako, kartu prakerja, BLT dana desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, serta diskon listrik ya, serta bantuan untuk UMKM ya. Sebelumnya juga Ibu Menteri ya, Ibu Ida Fauzia menyebutkan ya, jika subsidi gaji di tahun 2021 belum ada kepastian penyalurannya kembali. Untuk tahun anggaran APBN 2021 kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkannya kembali di program BSU. Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasi dengan Kemenko Perekonomian. Jika kondisi perekonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021. Hanya saja ya, untuk rekening penerima di tahun 2020 yang sebelumnya mengalami kendala seperti duplikasi data, nomor rekening tidak valid, serta rekening ditutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK, itu dibekukan, akan diupayakan pencairannya. Untuk menyelesaikan permasalahan itu ada kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020. Seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara ya, sebagaimana ketentuan peraturan Menteri Keuangan. Ibu Ida juga menambahkan ya, bahwa uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir. Namun Ibu Ida memastikan penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah, penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali. Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan. Maka akan kita mintakan kembali ke Pebendaharaan Negara untuk menyalurkannya kembali. Ini ada sinyal positif ya dari Ibu Menteri. Tinggal menunggu waktunya dan keputusan dari Menteri Ekonomi ya. Jadi sahabat-sahabat harus sabar menunggu bantuan akan cair kembali ya. Cukup sekian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.